Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pendidikan, sejarah, dan kebudayaan Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang tema yang berjudul dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keluarga terhormat, yaitu dari Bani Hashim, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Beliau adalah seorang Rasul yang terakhir. Ketika dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya pun ikut meninggal dunia, sehingga beliau menjadi yatim piatu. Beliau diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun setelah 2 tahun kakeknya meninggal, akhirnya Muhammad kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang yang menjualkan dagangan seorang saudagar kaya raya yang bernama Khadijah. Nah, ini yang pertama, Rasulullah menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Jadi ketika wahyu itu turun, Rasulullah itu menyampaikannya enggak secara langsung terang-terangan. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan secara terang-terangan, mungkin akan susah untuk diterima oleh masyarakat Quraisy. Jadi dakwah pertama Rasulullah adalah menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyeru umat manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Jibril tidak lagi datang untuk beberapa waktu lamanya. Pada saat sedang menunggu itulah kemudian turun wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang menjelaskan akan tugas Rasulullah SAW, yaitu menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan perintah beliau tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah pertama kali beliau adalah pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang pertama yang beriman kepadanya ialah Khadijah. Siapa Khadijah? Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang pertama. Nah, kemudian setelah itu ada Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi, dan setelah itu ada Zaid bin Harithah, budak Nabi yang dijadikan anak angkat. Setelah itu beliau menyeru kepada Abu Bakar, sahabat karib Nabi. Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar, banyak orang-orang yang masuk Islam. Jadi yang kedua, Nabi Muhammad itu mensyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Nah, 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan agar Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Pertama kali seruan yang bersifat umum ini ditujukan oleh kepada kerabatnya. Jadi nggak langsung ke masyarakat umum, melainkan kepada kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian penduduk Mekah, baik golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya. Nah, setelah itu pada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang masuk datang ke kota Mekah untuk mengerjakan haji, sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk agama Islam. Demikianlah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat untuk menyiarkan orang Mekah bahwa agama Islamlah yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kebanyakan orang-orang kafir Quraisy di Mekah menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad tuh pernah terjadi pemboikotan. Pemboikotan ini berhenti setelah pemimpin Quraisy. Jadi sebelumnya ada pemboikotan, dan akhirnya pemboikotan ini berhenti setelah para pemimpin Quraisy sadar bahwa tindakan mereka yang terlalu. Namun setelah beberapa waktu Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari kemudian istrinya Khadijah pun wafat. Tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal 2 orang pendukung tersebut, kaum Quraisy tak segan-segan melampiaskan amarahnya. Karena kaum Quraisy tersebut, Nabi berusaha menyebarkan Islam keluar kota. Namun Nabi malah diejek, disoraki, bahkan dilempari batu hingga terluka di bagian kepala dan badan Nabi Muhammad SAW. Yang di sini ada tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk agama Islam. Walau banyak yang belum menerima ajaran Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam. Ada 3 kerabat, tetapi masih dirahasiakan. Mereka masih merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Jadi yang kedua itu Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Jadi demikian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.